Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, makna itu sebenarnya apa? Hehe, pertanyaan simpel ya kelihatannya. Iya kan? Kata yang kita pakai setiap detik. Tapi kalau ditanya artinya apa, wah, jawabannya bisa jadi rumit banget. Betul. Nah, hari ini kita mau coba telusuri jejak awal para pemikir yang pertama kali bergulat dengan pertanyaan ini, khususnya dalam dunia bahasa. Oke. Anggap saja ini tur pemandu ke fondasi ilmu linguistik. Kita akan bedah sumber-sumber yang Anda kasih tentang sejarah awal semantik atau ilmu tentang makna. Sip. Jadi kalau Anda baru pertama kali kenalan dengan dunia ini, Anda ada di tempat yang pas banget. Dan ini perjalanan yang seru loh, karena kita akan lihat bahwa makna itu ternyata bukan sesuatu yang tunggal dan kaku. Oh, oke. Setiap bidang ilmu, kimia, psikologi, antropologi itu mandangnya dari sudut yang beda-beda, untuk kebutuhan yang berbeda-beda juga. Yang paling menarik, bahkan para ahli bahasa sendiri di awalnya itu sempat bingung luar biasa. Justru ahli bahasanya yang bingung ya? Justru itu. Diskusi kita hari ini akan membawa Anda melihat proses itu dari sebuah kebingungan besar sampai akhirnya lahir sebuah pemahaman yang lebih jernih dan terstruktur. Oke, menarik. Biar gak langsung pusing dengan bahasa, mungkin enaknya kita lihat dulu kali ya bagaimana bidang lain yang lebih pasti mendefinisikan makna. Boleh, itu awal yang bagus. Di ilmu kimia misalnya, sumber kita menyebutkan definisinya sangat lugas. Air adalah H2O. Titik. Garam adalah NaCl. Jelas, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kekakuan itu adalah fiturnya, bukan bugnya. Di kimia ambiguitas itu bahaya. Ah, iya juga ya. Anda butuh satu rumus untuk satu zat, titik. Nggak ada ruang untuk interpretasi puitis di sana. Burung nokturnal. Deskriptif ya, bukan rumus pasti. Betul, tujuannya bukan kepastian absolut kayak rumus kimia, tapi untuk menggambarkan ciri dan fungsi. Jadi yang satu soal identitas pasti, yang satunya lagi soal deskripsi fungsi. Terus ada antropologi yang melihat makna dalam interaksi sosial. Nah, Jadi setiap bidang ini punya kacamata sendiri-sendiri ya buat melihat makna. persis. Ini poin kuncinya yang perlu kita pegang. Makna itu kayak pisau lipat serbaguna. Haha, oke. Buat ahli kimia, fungsinya itu kayak obeng presisi yang spesifik banget. Buat ahli zoologi, fungsinya kayak pisau buat membedah dan mengklasifikasi. Dan buat antropolog, fungsinya lebih kayak pembuka kaleng untuk melihat isi dari sebuah kebudayaan. Mereka semua pakai makna sebagai alat, bukan untuk mempelajari alat itu sendiri. Oke, jadi bidang lain punya definisi yang rapi sesuai kebutuhan mereka. Benar. Tapi untuk para ahli bahasa, ini pasti jadi masalah eksistensial kan? Kalau mereka bahkan nggak bisa mendefinisikan makna itu sendiri, apa yang sebenarnya mereka pelajari? Nah, itu dia pertanyaannya. Sumber kita menyinggung soal ini dengan buku yang judulnya saja udah bikin pusing. The Meanings of Meaning, karya Ogden dan Richard, tahun 1923. Judul yang sangat jujur sebetulnya. Mereka nggak pura-pura punya jawabannya. Justru mereka nunjukin betapa besarnya masalah yang dihadapi. Dan di buku itu, mereka nemuin fakta yang buat saya luar biasa. Ada sekitar 23 definisi berbeda untuk satu kata makna. 23 loh. Iya kan? Ada yang bilang makna itu properti intrinsik kata. Seolah-olah makna itu nempel di katanya dari lahir. Oke. Tapi ada juga yang bilang makna itu sesuatu yang diacu oleh pengguna lambang. Yang artinya makna ada di kepala orang, bukan di katanya. Ini kan bertolak belakang sekali. Jauh sekali bedanya ya. Betul. Dan kebingungan ini sebenarnya bukan tanda kegagalan, justru ini tanda lahirnya sebuah ilmu baru. Oh, oke. Coba deh Anda bayangkan, para ahli bahasa ini kayak penjelajah tanpa peta. Mereka semua tahu ada benua bernama makna, tapi mereka belum sepakat di mana letaknya, bagaimana bentuknya, atau bahkan terbuat dari apa. Haha, iya. Buku Ogden dan Richard itu seperti kompilasi dari semua peta yang saling bertentangan itu. Ini menunjukkan bahwa bidang ini sedang mencari jati dirinya. Jadi, kalau situasinya sekacau itu, gimana kita sebagai manusia biasa bisa saling ngerti setiap hari? Pasti ada semacam, aturan main atau fondasi yang kita pegang bersama kan? Tentu. Nah, disinilah sumber kita ngenalin dua jenis pengetahuan yang nopang pemahaman kita. Yang pertama, gampang, yaitu pengetahuan umum atau semesta. Oke. Ini adalah kebenaran logis yang kita sepakati bersama berdasarkan pengamatan dunia. Contohnya, gajah itu berbadan besar. Kita semua tahu itu. Iya, jelas. Kalau ada yang cuma pegang ekornya terus bilang, gajah itu kecil kayak tali, kita tahu pemahamannya nggak lengkap. Jadi ini soal punya gambaran utuh, bukan cuma sepotong-sepotong.
Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua ini yang jauh lebih menarik dan seringkali jadi sumber keunikan sebuah bahasa. Pengetahuan spesifik atau budaya. Ini adalah pemahaman yang cuma berlaku dalam konteks komunitas atau budaya tertentu. Nggak universal, tapi dalam banget maknanya bagi mereka yang paham. Ini contoh yang bikin saya merinding sekaligus kagum. Sumber kita nyebutin ungkapan dari masyarakat di lereng Gunung Merapi, waspadalah jika Mbah Merapi batuk-batuk dan mengeluarkan wedus gembel. Wah, oke. Kalau saya dengar itu tanpa konteks, saya pasti bingung, Mbah siapa? Kambing gimbal, apaan? Gitu kan? Tepat. Tapi bagi mereka, setiap kata itu punya makna berlapis. Mbah Merapi bukan sekedar nama. Bukan, ya? Panggilan mbah itu wujud rasa hormat pada gunung yang ngasih mereka kehidupan sekaligus ancaman. Oh, Batuk-batuk itu metafora yang sangat manusiawi untuk suara gemuruh dari dalam kawah. Dan wedus gembel, kambing berbulu gimbal, itu deskripsi visual yang jenius buat awan panas yang bergulung-gulung. wow. Ini adalah bahasa bertahan hidup yang dibungkus dalam kearifan lokal. Luar biasa. Contoh lain dari sumber kita yang juga nunjukin pengetahuan spesifik ini tuh kalender Jawa dengan siklus 5 hari pasarannya. Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Betul. Ini bukan sekedar nama hari kan? Iya, Ada sistem makna yang lebih dalam di baliknya. betul sekali. Sistem ini adalah fondasi dari logika budaya mereka. Sumber kita ngasih contoh filosofis yang indah. Gimana tuh? Misalnya, ada kepercayaan bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat Legi akan bawa pertanda baik bagi keluarga yang ditinggalkan. Oh ya? Kenapa bisa begitu? Karena dalam perhitungan Neptu Jawa, Jumat itu nilainya 8 dan Legi itu 3, totalnya 11. Oke, 11. Dalam kosmologi Jawa, angka 11 ini jatuh pada simbol segara atau lautan. Lautan. Lautan itu simbol kelapangan, rezeki yang tak terbatas. Jadi meninggal di hari itu dimaknai secara filosofis bahwa keluarga akan dilapangkan rezekinya. Wah. Ini adalah lapisan makna yang nggak akan bisa kita pahami hanya dengan kamus. Tadi kita bicara soal makna yang terikat logika ya, baik logika umum maupun logika budaya. Tapi saya jadi penasaran, gimana dengan dunia yang maknanya justru sengaja dibuat liar dan berlapis-lapis? Dunia sastra? Anda menunjuk ke arah yang tepat. Di dunia sastra, terutama pada masa Romawi dan puncaknya di gerakan romantisisme, kata itu bukan lagi sekedar alat komunikasi. Terus? Kata adalah sebuah keajaiban. Para sastrawan di era itu terobsesi dengan kekuatan kata untuk membangkitkan emosi dan gambaran yang melampaui definisi kamus. Sumber kita mengutip beberapa kalimat puitis yang benar-benar menunjukkan kekaguman itu. Penyair Shelley bilang, kata-kata bagaikan segerombolan ular bersayap yang terbang meliuk-liuk di awan. Haha, indah sekali ya. Saya bahkan nggak tahu apa artinya secara harfiah, tapi saya bisa merasakan kekuatannya. Nah, itu dia. Terus ada Wordsworth yang bicara soal misteri makna kata. Mereka sepertinya ngelihat makna sebagai sesuatu yang magis. Tepat. Dan pendekatan yang fokus pada keindahan, filsafat, dan gaya bahasa inilah yang jadi cikal bakal ilmu stilistika. Oh, stilistika. Iya, Kajian makna saat itu lebih bersifat estetis, tentang gimana merasakan keindahan bahasa. Tapi kemudian sekitar pertengahan abad ke-19, terjadi sebuah pergeseran fundamental. pergeseran gimana tuh? Para pemikir bahasa mulai merasa nggak puas hanya dengan mengagumi keindahan makna. Tunggu, jadi mereka bosan cuma mengagumi keindahan kata dan mulai bertanya, kok bisa artinya berubah? Apa itu jenis pergeseran yang dimaksud? Persis seperti itu. Anda sudah nyentuh inti dari gagasan revolusioner dari dua tokoh, C.C. Kresik dan Michel Brel. Oke. Mereka adalah orang-orang yang mengubah permainan. Mereka bilang, oke, sastra itu indah, tapi mari kita perlakukan bahasa sebagai objek ilmiah. Mereka ngajuin pertanyaan baru yang radikal pada masanya. Bagaimana dan mengapa makna sebuah kata bisa berubah seiring waktu? Oh, jadi lebih ke penapahnya ya? Betul, mereka ingin mencari polanya, mengklasifikasikan jenis-jenis perubahannya, dan bahkan merumuskan hukum-hukumnya. Ini adalah langkah pertama untuk memindahkan kajian makna dari salon sastra ke laboratorium linguistik. Wah, ini kayak mengubah puisi jadi sains ya? Oke, saya butuh contoh. Gimana persisnya sebuah kata bisa berubah makna? Sumber kita sepertinya punya beberapa contoh yang bagus. Ada beberapa pola utama. Salah satunya adalah penyempitan makna atau restriction. Penyempitan. Artinya, kata yang dulunya punya makna luas, seiring waktu jadi lebih spesifik. Oke,
Contoh klasiknya adalah kata Vogel di Jerman yang artinya burung secara umum. Kata ini punya kerabat di bahasa Inggris, yaitu fowl. Fowl ya? Betul. Tapi sekarang, fowl tidak lagi berarti semua jenis burung. Maknanya menyempit jadi unggas. Atau lebih spesifik lagi, burung yang diternakan untuk dimakan. Oh iya. Oke, jadi dari umum ke khusus. Berarti ada juga kebalikannya kan? Dari khusus ke umum. Tentu, itu disebut perluasan makna atau extension. Kita punya contoh bagus di bahasa Indonesia. Apa tuh? Dulu sekali, kata gerobak itu sangat spesifik, cuma merujuk pada alat transportasi yang ditarik lembu atau kerbau. Iya, betul. Tapi sekarang, kita bisa saja bilang mobil tua itu jalannya udah kayak gerobak. Sering dengar itu. Nah, maknanya meluas. Dari alat spesifik jadi kiasan untuk kendaraan apapun yang lambat dan reyot. Nah, ini ada lagi perubahan yang menurut saya lebih dramatis. Pergeseran derajat. Makna sebuah kata bisa naik kelas atau turun kelas. Betul sekali. Contoh yang turun kelas ini cukup mengejutkan. Kata Latin vilanus awalnya cuma berarti penduduk desa. Netral saja. Benar, nggak ada konotasi negatif sama sekali. Tapi ketika kata itu masuk ke bahasa Inggris, citra penduduk desa yang mungkin dianggap kasar atau nggak beradab oleh kaum elit kota saat itu, Oh, itu membuat maknanya bergeser. Kata itu berubah jadi villain, yang sekarang artinya penjahat. Jauh banget ya pergeserannya? ini pergeseran makna yang didorong oleh prasangka sosial. Wah, itu penurunan derajat yang drastis. Tapi untungnya ada juga yang naik kelas. Dan contoh dari bahasa Indonesia ini menarik banget. Apa itu? Kata ganti saya yang kita pakai setiap hari, ternyata berasal dari kata sahaya. Ah, iya. Dulu, sahaya adalah kata yang dipakai oleh budak atau abdi dalam untuk merujuk diri mereka saat bicara dengan tuan mereka. Sangat merendahkan. Sebuah kata yang menandakan posisi hierarki yang sangat rendah. Tapi lihat apa yang terjadi seiring perubahan sosial di Indonesia. Oke. Sistem feodal dan perbudakan hilang, dan masyarakat jadi lebih egaliter. Kata sahaya pun ikut berevolusi. Ia melunak jadi saya. Dan maknanya, Maknanya naik kelas secara luar biasa. Dari kata seorang budak, jadi kata ganti orang pertama yang paling netral, sopan, dan setara yang kita miliki. dari semua contoh ini, penyempitan, perluasan, naik turun kelas, terasa sekali ya kalau bahasa itu bukan benda mati di museum. Bukan sama sekali. Bahasa itu hidup, bernapas, dan terus beradaptasi bersama kita. Itulah kesimpulan terbesarnya. Makna tidak statis. Ia dibentuk dan diubah oleh teknologi, perubahan sosial, dan bahkan oleh cara kita memandang satu sama lain. Studi tentang perubahan makna lintas waktu inilah yang kemudian dikenal sebagai pendekatan diakronis dalam linguistik, sebuah fondasi penting yang dibangun oleh para pemikir seperti Reisig dan Briel. Rasanya kita kayak diajak melihat album foto kelahiran sebuah ilmu ya. Haha, bisa dibilang begitu. Mulai dari definisi yang kaku dalam sains, lalu melihat masa-masa galau para ahli bahasa, menyelam ke dalam makna budaya yang begitu kaya, hingga mengagumi keindahan makna dalam sastra, dan akhirnya menyaksikan lahirnya pendekatan yang lebih ilmiah. Tepat. Ini adalah perjalanan dari kekaguman menjadi ilmu pengetahuan. Dari sekedar berkata, wow, kata ini indah, menjadi bertanya, oke, gimana cara kerja keindahan ini? Dan gimana ia bisa berubah? Iya. Semua wawasan awal dari berbagai bidang inilah yang saling berkelindan dan akhirnya membentuk disiplin ilmu solid yang hari ini kita sebut sebagai semantik. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Betul. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan sendiri. Oke. Sumber-sumber kita menunjukkan dengan jelas bahwa makna kata berubah karena pergeseran sosial dan teknologi. Benar. Sekarang, coba deh Anda pikirkan satu kata yang sering Anda pakai, tapi mungkin punya makna yang sedikit berbeda bagi orang tua atau kakek nenek Anda. Mungkin kata seperti canggih atau viral. Canggih ya? Dulu, canggih mungkin identik dengan mesin besar yang rumit. Sekarang, sebuah ide atau aplikasi simpel pun bisa disebut canggih. Kira-kira kekuatan sosial atau teknologi apa yang mendorong pergeseran makna pada kata-kata yang Anda gunakan setiap hari itu?